Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Mr. AR. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara unsur hara mendekati akar. Bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, tonton terus video ini. Oh ya, BTW, jika ada teman-teman yang bertanya mengenai latar belakang yang saya pakai, nah itu adalah penampakan kota Bantaeng dari atas gunung. Jadi kota Bantaeng itu terletak di Kabupaten Bantaeng, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke PPT. Nah, jadi ada 3 cara gerakan hara menuju akar. Yang pertama itu adalah aliran massa, yang kedua adalah difusi, dan yang ketiga adalah intersepsi akar. Oke, mari kita menuju yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah aliran massa. Aliran massa ini terjadi karena adanya evapotranspirasi. Nah, apa itu evapotranspirasi? Coba kita bertanya pada Om Google ya. Hey Google, apa yang dimaksud dengan evapotranspirasi? Berikut adalah ringkasan dari Wikipedia. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Nah, jadi intinya adalah evapotranspirasi yaitu hilangnya sebagian air dari tumbuhan karena adanya penguapan atau evaporasi. Nah, akibat adanya evapotranspirasi tersebut, tanaman menjadi kekurangan air atau dehidrasi. Akibatnya, tanaman mengambil air dari dalam tanah. Nah, ketika tanaman telah mengambil air dari dalam tanah, maka yang terjadi adalah di rhizosfer atau area perakaran itu menjadi kekurangan air. Nah, karena di area perakaran itu kekurangan air, sementara area sekitarnya masih banyak air, maka terjadilah aliran air dari area sekitar rhizosfer menuju rhizosfer, seperti terlihat pada video. Nah, aliran air tersebut kemudian membawa hara-hara menuju ke rhizosfer atau area perakaran. Nah, aliran air tersebut yang membawa hara-hara menuju akar, itulah yang disebut dengan aliran massa. Nah, jika diibaratkan hara itu adalah kamu, iya kamu, dan tanaman itu adalah si doi, maka untuk mendekati si doi butuh yang namanya penghubung atau biasa disebut dengan macomblang. Nah, sekedar saran teman-teman, hati-hati memilih macomblang. Usahakan yang menjadi macomblangmu itu adalah yang berlawan jenis dengan kamu. Misalnya, kamu adalah laki-laki, maka usahakan macomblangmu itu adalah perempuan. Kenapa begitu? Nah, alasannya yaitu yang pertama bahwa kalau kamu laki-laki dan macomblangmu laki-laki, itu rawan teman-teman. Bisa jadi macomblangmu itu yang akan jadian sama si doi. Kan itu namanya tanaman makan pagar. Tanaman makan pagar itu teman-teman lebih kejam dari pagar makan tanaman. Alasan yang kedua yaitu kenapa kamu harus memilih macomblang yang berlawanan jenis dengan kamu, yaitu kalau kamu tidak bisa jadian sama si doi, ya minimal kamu bisa jadian sama macomblangmu itu. Makanya pilih juga macomblang yang berkualitas. Oke, mari kita lanjut. Jadi gerakan hara menuju akar yang kedua itu adalah dengan cara difusi. Jadi apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, bingung kan? Oke, saya jelaskan secara sederhana. Jika pada suatu pesta, tapi bukan pesta pernikahan mantan ya. Jika pada suatu pesta ada 2 meja yaitu A dan B, ya anggap bahwa pada kedua meja tersebut itu ada makanannya. Pada meja A itu berisi 6 orang, sementara pada meja B itu tidak terisi orang sama sekali. Nah, hal tersebut bisa dikatakan bahwa pada meja A memiliki konsentrasi yang tinggi, sementara meja B memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, karena meja B ini kosong, maka pastilah beberapa orang dari meja A itu akan berpindah ke meja B. Nah, kalau orang-orang tersebut diibaratkan sebagai partikel zat, maka perpindahan orang tersebut dari meja A ke meja B itu disebut dengan difusi. Perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Oke, kembali ke tanaman.
Nah, difusi ini terjadi karena pada daerah rhizosfer itu kekurangan hara. Jadi ingat ya, kekurangan hara bukan kekurangan air. Kenapa kekurangan hara? Karena haranya telah diambil oleh tanaman. Nah, sementara di daerah lain itu haranya berlimpah. Nah, karena daerah rhizosfer itu haranya sedikit atau konsentrasinya rendah, sementara di daerah lain itu haranya berlimpah atau konsentrasinya tinggi, maka terjadilah yang namanya difusi, perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi atau dalam hal ini adalah hara yang berlimpah menuju ke konsentrasi yang rendah, atau dalam hal ini adalah hara yang berada di daerah rhizosfer yang jumlahnya sedikit atau konsentrasinya rendah. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin mendekati seseorang, teman-teman lihat dulu apakah si doi sudah banyak orang yang mendekatinya. Kalau sudah banyak, ya teman-teman berpindah saja, cari seseorang atau si doi yang tidak banyak orang mendekatinya, atau konsentrasi orang yang mendekati si doi itu rendah. Ya, jadi katanya Om Rio, tidak perlu mencari yang sempurna, cukup cari orang yang bisa membuatmu merasa menjadi sempurna. Oke, kita lanjut yang ketiga atau yang terakhir, gerakan hara menuju akar, yaitu intersepsi akar. Nah, apa itu intersepsi akar? Mudahnya adalah pertumbuhan akar yang memanjang untuk mendekati hara. Nah, hal tersebut terjadi karena sangat jauhnya jarak antara akar dan hara. Oleh sebab itu, akar memanjang untuk mendekati hara. Ya, mungkin si akar mengerti bahwa daripada kita mengutuk kegelapan, mending kita mencari penerangan. Karena kegelapan tidak akan bisa diusir oleh kegelapan, hanya bisa diusir oleh terang. Apakah? Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki pasangan, itu bisa meniru cara intersepsi akar untuk mendapatkan pasangan. Ini dijamin 99% berhasil. Nah, jadi tadi kan diibaratkan bahwa teman-teman adalah hara dan akar adalah si doi. Jadi teman-teman tidak perlu mendekati si doi, cukup si doi yang mendekati teman-teman. Bagaimana caranya? Ya teman-teman cari sendirilah bagaimana caranya. Kayaknya sudah banyak di YouTube atau di artikel-artikel di internet. Atau kalau mau saya kasih tahu ya, nantilah. Nah, jadi inilah uraian atau definisi dari ketiga cara bagaimana cara hara mendekati akar. Ya teman-teman bisa baca sendiri karena uraiannya sangat panjang untuk saya bacakan. Tapi intinya sama saja seperti yang saya jelaskan. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai terkait bagaimana cara hara mendekati akar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.